Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini, teman-teman bisa menemukan berbagai konten seputar lifestyle, intip karir, self-development, personal finance, dan juga ide weekend seru. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman akan menyaksikan konten personal finance sharing Sonia tentang personal finance, di mana aku akan melakukan di mana aku akan melakukan review jujur terkait salah satu aplikasi investasi peer-to-peer lending yang aku gunakan. Di video sebelumnya, di Personal Finance with Sonia sebelumnya, aku udah share ke teman-teman semuanya, kalau sejauh ini itu aku pernah dapat bunga atau imbal hasil sebesar 65 juta rupiah dari investasi di Investri. Jadi 65 juta itu bukan modalnya ya guys, tapi bunga yang aku dapatkan gitu. Modalnya ya lebih dari itu gitu ya. Itu kan gede banget ya teman-teman ya. Tapi dari sisi risikonya nih, high risk, high return gitu. Semakin besar return yang kita dapat, kayak ilmu ekonomi aja lah ya, semakin besar return yang kita dapat, semakin besar juga risiko kita. Dan di video kali ini aku akan bahas lebih banyak tentang dark side-nya gitu, atau pengalaman aku mengalami telat bayar, gagal bayar yang sampai telat bayarnya itu sampai seratusan juta dan sampai 409 hari puncak-puncaknya per tanggal video ini direkam. Jadi a bit of context, video ini direkam di hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Aku mulai investasi di Investri itu di bulan Juni 2020, jadi udah sekitar 31 setengah bulan. Lumayan lama ya guys, udah hampir 3 tahun gitu. Dan selama aku investasi hampir 3 tahun ini, aku udah mendanai di 471 pinjaman. Udah banyak banget. Dan sejauh ini itu udah pernah mengalami 1 kali gagal bayar. Tapi aku udah cerita nih ya di video sebelumnya. 90%-nya itu di cover oleh asuransinya Investri. Jadi waktu itu aku investasi 3 juta, 2,7 jutanya itu ditanggung oleh asuransinya Investri. Sedangkan 300 ribunya itu menjadi tanggunganku. Bagus banget sih hitungannya kalau misalnya gagal bayar itu sebenarnya cuma satu dari 471 pinjaman. Tapi yang aku mau sharingkan di sini dan menurutku agak mengganjal di hati gitu karena terlambat bayarnya itu banyak banget guys gitu. Jadi yang dulunya awalnya itu aku investasi 60-80% dari total aset aku itu di P2P lending, sekarang aku udah kurang-kurangin banyak banget. Jadi aku udah mulai keluarin uang aku dari Investri. Karena ya udah banyak banget yang terlambat bayar dan aku nggak srek gitu dengan hal itu. For a bit of context juga, aku ini anaknya very selektif. Jadi dulu itu Investri kan ratingnya bagus-bagus ya. Ada yang A, ada yang B gitu. Aku cuma mau investasi di ya, pendanaan yang kredit ratingnya itu bagus-bagus. Tapi saat ini itu kredit ratingnya jadi banyak yang C gitu. Bahkan yang dulunya A itu berubah jadi C sekarang. Jadinya sekarang uang aku yang aku investasikan di peer-to-peer lending itu kebanyakan aku tarik dari Investri itu aku pindahkan ke tempat-tempat lain termasuk ke dua aplikasi peer-to-peer lending lainnya yang aku gunakan, yaitu Akseleran dan juga Komunal. Kalian kalau misalnya mau coba di sana, kalian bisa pakai kode referral aku, linknya ada di description box. Dan a bit of context juga, kalau di Akseleran dan Komunal, sejauh setahun setengahan aku pakai dua aplikasi itu, belum pernah ngalamin yang namanya gagal bayar ataupun terlambat bayar. Dan kalau di Akseleran itu misalnya, dia memberikan asuransi itu 99%. Jadi menurut aku itu masih lebih aman. Jadinya sekarang aku banyak ke dua aplikasi itu. Dan sekarang aku mau lebih fokus menceritakan tentang terlambat bayarnya ya guys. Jadi di tahun 2022 itu mulai banyak yang terlambat bayar. Awalnya itu masih normal, masih kayak 5, 10, 15, 20 juta. Dan aku ngerasa itu kayak masih wajar banget. Dari 471 pinjaman yang aku danai dan dari uang kayak bunga yang udah aku dapat sebesar 65 juta itu masih fair. Karena high risk, high return kembali lagi. Jadi kayak investasi itu apalagi yang lebih returnnya lebih tinggi itu pasti punya risiko yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya wajar aja kalau ada yang terlambat. Nah, tapi masalahnya adalah mulai kuartal 3 2022, jadi pertengahan lah ya, pertengahan tahun 2022, itu terlambat bayarnya udah mulai besar banget dan menurutku itu udah nggak wajar, udah puncak-puncaknya gitu. Per video ini dibuat, itu sekarang ada tinggal 40 jutaan aja uang yang terlambat. Jangan salah, karena sebelumnya itu pernah terlambat seratusan juta. Jadi sekarang aku mau ceritain kronologiku. September 2022 itu aku ngecek Investriku, apakah gagal bayarnya itu ada berapa, terus telat bayarnya ada berapa, terus pendanaanku sekarang berapa. Biasalah ya ngecekin portofolio investasi.
Terus kok aku penasaran gitu, ada pinjaman yang dari perusahaan kodenya itu CPMP, dia itu udah terlambatnya 274 hari, dan menurutku itu udah nggak wajar. Karena Investri itu menjanjikan, harusnya nih ya teman-teman, bunyinya itu adalah kalau klaim asuransi itu akan dibayarkan 91 hari setelah terlambat atau tanggal jatuh tempo pinjaman. Jadinya ya pinjamanku itu udah terlambatnya 271 hari gitu loh. Kenapa asuransinya nggak dicair-cairin juga? Itu pertanyaanku. Gitu. Udah 274 hari bahkan. Itu pertanyaanku gitu. Kenapa nggak dicairin? Harusnya kalau fair kan dicairin gitu ya asuransinya. Walaupun kepotong ya udah gitu. Tetap aja kan yang harusnya itu dicairkan. Dan di titik itu juga pinjaman aku totalnya yang terlambat itu sebesar 78 juta. Maka aku akhirnya nge-email, kirim email nih ke customer service-nya Investri gitu. Aku tanya, kenapa pinjaman dari perusahaan CPMP ini sudah terlambat 274 hari dan asuransinya belum cair juga. Ya walaupun di pinjaman yang CPMP ini untungnya aku cuma masukin 1 juta. Jadi ya seandainya gagal bayar ataupun terlambat bayar kan nggak besar-besar banget ya, bukan kayak 10 juta ataupun 50 juta gitu. Nah, terus dijawab lah sama customer service-nya Investri. Kalau kita nge-email tuh dibales kok guys, tenang. Jadi dia nggak kabur gitu kan. Dia bales, dia jelasin kenapa CPMP ini nggak bayar gitu. Dan progres apa sih yang udah dilakuin sama Investri. Jadi dia sampai udah ngedatengin ke dia gitu. Datengin ke borrowernya gitu lah. Terus nagih, ngasih surat peringatan gitu lah intinya. Email itu panjang banget. Jadi aku nggak akan bacain satu persatu. Terus dia intinya yang paling penting adalah dia jawab gini, kami informasikan klaim asuransi akan kami lakukan sebagai langkah terakhir apabila borrower tidak dapat melakukan pembayaran. Namun, saat ini pengajuan klaim asuransi masih dilakukan secara bertahap, dikarenakan adanya pembatasan akibat tingginya pengajuan klaim asuransi. Wah, ngeri kan guys? Maksudnya udah 274 hari, itu sampai detik ini juga belum dibayar guys. Jadi kayak karena tinggi pembatasan akibat tingginya pengajuan klaim asuransi. Ya gimana menurutku ya itu udah nggak bener gitu loh. Karena terus aku bales emailnya kan. Tanggal 14 Oktober 2022. Aku tungguin tuh. Oh, masih dalam pengajuan ya, antrian. Oke, aku pikir kayak seminggu 2 minggu akan cair gitu setelah aku nge-email. Ternyata enggak juga. Jadi dari email pertama yang tanggal 22 September 2022 aku nge-email lagi itu hampir 1 bulan setelahnya, jadi 3 minggu setelahnya, tanggal 14 Oktober 2022, aku kirim email. Aku bilang, Investri itu janji maksimal cairkan asuransinya kapan, aku tanda tanya gitu kan. Ini udah gila gitu, karena bulan lalu itu terlambatnya 78 juta di bulan September. Dan di bulan Oktober, teman-teman tahu berapa pinjaman aku yang terlambat di Investri? 106 juta. Gila juga kan dipikir-pikir gitu ya, karena emang modalku kan saat itu cukup besar gitu ya, tapi 106 juta itu menurutku wow gitu loh, it's very big gitu, di atas 100 juta. Terus tapi per detik ini video direkam udah tinggal 40-an juta guys, jadi udah nggak 100-an juta lagi, udah nggak sespektakuler itu gitu. Tapi di titik itu aku marah banget lah sama Investri, kayak 106 juta gitu, dan pinjamannya itu udah terlambatnya itu bukan cuma sehari 2 hari. Kalau cuma kayak sehari 2 hari, 30 hari, 60 hari, aku mau masih ya udahlah, aku nggak mau pikirin gitu kan. Nah ini udah terlambatnya itu sampai ratusan hari, sampai 200-300 hari gitu, dan menurutku ini udah nggak wajar. Nah, terus aku juga tulis di email itu, sedangkan Investri pernah janji kalau klaim asuransi akan dilakukan 91 hari setelah pinjamannya itu terlambat. Atau setelah tanggal jatuh tempo pinjaman lah ya, 91 hari gitu loh. Ya sebenarnya kalau misalnya kayak masih, berarti kan kalau masih terlambat 60 hari, 90 hari, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah lewat dari 91 hari atau bahkan udah ratusan hari ya, sebaiknya sih harusnya asuransinya cair ya, harusnya. Nah, terus aku komplain gitu kan, ini pinjaman saya di Investri sudah terlambat. Aku sebutin nih yang hari-hari pinjamannya udah terlambatnya lama. 296 hari, 193 hari, 147 hari, 133 hari, 128 hari gitu. Udah lama banget, udah mau setahun tuh ya. Udah ada yang setengah tahun, ada yang setahun gitu kan. Terus dibales lah sama Investri gitu kan. Kayak ya intinya dia masih melakukan penagihan gini-gini proses pencairan ya gitulah, capek aku sebenarnya dengerin excuse-nya gitu. Teman-teman ada yang mengalami hal yang sama nggak, dalam artian investasi di Investri terus
pengembaliannya tuh lama banget gitu, sampai terlambat-terlambatnya gitu ratusan hari. Aku juga nggak tahu sih harus nanganinnya kayak apa. Belum ada media yang nge-blow up juga kayaknya, tapi aku lihat beberapa content creator juga udah sempat nge-raise isu ini ke sosial media. Dan ya semoga aja kalau misalnya pihak Investri ada yang melihat video ini gitu, silahkan dibayarkan pinjaman saya yang terlambat. Gitu aja sih kalau aku. Dan sekedar update, per video ini dibuat. Jadi video ini kan sekali lagi aku rekam itu hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023. Udah hampir 6 bulan dari sejak aku mengirimkan email pertama kali ke Investri tentang komplain kenapa pinjamanku sudah 300-an hari dan belum belum balik juga gitu, terlambatnya lama banget dan asuransinya belum cair. Per detik ini video ini dibuat, itu sekarang aku ada pinjaman yang terlambat itu jumlahnya 16. Udah berkurang banget sih guys, karena waktu 2022 Q3 kemarin, jadi bulan September Oktober, itu pinjaman terlambatku itu sampai 30 atau 40-an gitu, banyak banget kan. Dan sekarang itu ya tinggal 16 gitu untungnya. Totalnya itu 42 juta. Jadi kayak ya udah berkurang setengahnya lebih lah ya dari 106 juta. Thank you Investri udah ngebantu proses itulah, at least udah ada yang dikembaliin gitu pendanaannya yang terlambat. Tapi juga dari pinjaman-pinjaman ini nih guys, 42 juta yang masih nyangkut ini di Investri, durasi keterlambatannya itu lama-lama. Jadinya aku juga bete sih sampai 200-300 hari gitu. Teman-teman kalau misalnya mau cek, cek aja di aplikasi Investriku. Bener-bener selama itu gitu. Terus bahkan yang CPMP yang aku email ke Investri pertama kali dan aku komplain, ini kok udah 297 hari dan mana gitu loh, pencairan asuransinya mana. Padahal harusnya kan 91 hari gitu asuransinya itu akan cair atau diproses cair lah at least. Terus udah 409 hari belum balik juga guys sampai sampai hari ini gitu. Udah lebih dari 1 tahun ya, gimana nih Investri penyelesaiannya. Terus asuransinya juga belum cair gitu. At least kalau misalnya ya memang nasabah atau borrowernya itu belum bisa mengembalikan uangnya, ya at least asuransinya cair gitu nggak sih? Ya itu dia deh sharing pengalaman aku mengalami 1 kali gagal bayar dan terlambat bayar selama 409 hari dan sejumlah 106 juta. Semoga video sharing ini bermanfaat buat teman-teman yang mengalami hal yang serupa. Dan ya for your information aja, berarti kayak Investri saat ini udah nggak sebagus dulu ya performanya. Aku nggak tahu kalau kedepannya akan seperti apa di tahun 2023, 2024. Siapa tahu mereka melakukan improvement, I don't know gitu. Tapi for this now, for right now, aku rasa performanya nurun banget gitu. Jadinya sekarang aku juga banyak berpindah ke aset investasi lain. Di tahun 2023 ini aku juga mulai masuk ke investasi ke reksadana gitu. Untuk investasi ke reksadananya seperti apa dan kenapa aku ke sana, mungkin aku akan buatin video personal finance with Sonia di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang, teman kalian ataupun keluarga kalian yang membutuhkan informasi ini. Thank you guys for watching my video. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.